Kita ke nomor 6 untuk soal statistik. Yang diminta mencari adalah median dari data kelompok. Disediakan tabel distribusi frekuensi, lalu diminta mencari median. Median itu adalah kuartil kedua. Rumusnya ini, kita perlu mencari dulu letak Q2-nya itu di mana. Cari total datanya ada berapa? Ada 40. Nah, letaknya ada 2/4 kali 40. Letaknya di data ke-20. Kita cek sini di jumlah, ternyata sampai sini tuh hasilnya 26. Kalau di sini baru 16 ya. Belum mencukupi untuk sampai ke 20. Maka letak untuk Q2-nya ada di interval 36 sampai 40. Kita dapatkan di sini. Kemudian kita masukkan ke rumus yang ini. L2 adalah tepi bawah kelas kuartil keduanya. Karena batas bawahnya 36, maka tepi bawahnya 35,5. Ditambah tadi 2/4 data, 20 dikurangi total frekuensi sebelumnya. 16 dibagi frekuensi saat di kelas itu, yaitu 10, dikali panjang kelas. Dari 36 sampai 40 itu berapa? 4. Nah, setelah dihitung, hasilnya adalah 37,1. Nomor 7, diminta mencari pernyataan yang benar mengenai data. Di sini tersedia data tunggal ya, ini sudah saya orek-orek. Yang pertama, minnya itu 10. Nah, kita perlu menghitung dulu tuh minnya. Dijumlah semuanya, kita dapatkan seperti ini, dibagi banyaknya data, hasilnya bukan 10 tapi 11,4. Maka pernyataan yang pertama salah. Yang kedua, jangkauannya 9. Jangkauan itu adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Data terbesarnya 16, data terkecilnya 7. Maka 16 kurangi 7, hasilnya adalah 9. Maka yang B benar. Boleh langsung berhenti di sini karena sudah ada yang benar ya. Tapi kalau mau mengecek sampai pilihan yang E boleh juga. Nah, kita cek lagi. Yang C modusnya adalah 10. Kita lihat di datanya, ternyata yang paling sering muncul itu bukan 10 tapi 12. Maka pernyataan C salah. Jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil itu Q3 min Q1. Tapi ingat, kalau kita mau mendapatkan kuartil, datanya harus diurutkan dari yang kecil ke besar. Nah, ini kan belum urut, kita urutkan dulu. Lalu kita bagi 2 datanya biar lebih mudah. Nah, ini Q2-nya terletak di tengah-tengah, 11,5. Lalu Q1-nya itu 1/4 dari data terkecil sampai kuartil kedua didapatkan 9, dan kuartil ketiganya itu didapatkan dari kuartil kedua sampai data terbesar yaitu 14. Maka jangkauan antar kuartilnya itu Q3 14 dikurangi Q1. 14 kurangi 9 itu 5, bukan 8, berarti salah. Simpangan kuartil. Nah, simpangan kuartil itu setengah dari Q3 min Q1. Tadi setengah dari 5, 2,5. Gitu ya. Nomor 8, simpangan baku. Nah, simpangan baku itu yang tersedia adalah untuk data tunggal. Simpangan baku rumusnya jumlah dari setiap data dikurangi rata-rata dikuadratkan dibagi banyaknya data. Jadi pertama kali yang harus dicari adalah rata-ratanya dulu. Rata-rata didapatkan dari jumlah data dibagi banyaknya data ya. Nih dibagi, ternyata hasilnya 11. Kemudian setiap data itu dikurangi 11 dikuadratkan. 16 kurangi 11 kuadrat, 7 dikurangi 11 kuadrat, dan seterusnya. Nah, ini setelah dihitung sampai yang terakhir, lalu dibagi 10. Hasilnya adalah akar 7. Memang cukup panjang, tapi ini bisa dihitung secara manual tanpa alat bantu ya. Nomor 9 dan 10 nanti tentang diagram pencar. Oke, di sini ada grafik titik-titik yang banyak. Hubungan antara nilai X dan Y pada diagram di atas adalah, kalau nanti titik-titiknya setelah dihubungkan dengan garis, ternyata dia menurun dari kiri atas ke kanan bawah, maka dia disebut dengan korelasi negatif. Kalau sebaliknya, nanti disebut dengan korelasi positif. Nah, seperti ini. Jadi diagram pencar itu ada 3, tidak ada hubungan. Misalnya titiknya menyebar seperti ini ya. Misal data antara ukuran sepatu dengan prestasi siswa. Nah, itu kan tidak ada hubungannya, maka korelasinya
atau ya korelasinya tidak ada hubungan, dan gambarnya seperti ini kalau digambar dalam bentuk grafik. Korelasi positif jika nanti titik-titiknya kalau dihubungkan itu dari kiri atas ke kanan kiri bawah ke kanan atas itu semakin naik, maka dia disebut dengan korelasi positif. Dan korelasi negatif ini yang seperti ini. Nomor 10, nanti disediakan data apa? Jika ada data mengenai tinggi badan dan berat badan beberapa siswa, maka akan membentuk hubungan yang bagaimana? Oke, kita tahu kalau anak semakin tinggi itu pasti berat badannya ya cenderung atau cenderungnya naik juga ya. Jadi tinggi badan dengan berat badan itu korelasinya positif.